Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ginayatul Widayani, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan oleh kelompok 9, yaitu mengenai strategi proses film. Nah, dalam strategi produksi film itu ada yang namanya teknik penulisan skenario. Skenario tersendiri itu merupakan naskah yang mendeskripsikan adegan dalam urutan. Nah, di setiap adegannya itu memuat petunjuk lokasi dan properti, waktu, peristiwa, tindakan perilaku ataupun pelaku-pelaku yang terlibat, dan juga dialog serta efek ataupun suara, musik serta efek khusus dari produksi film itu. Kemudian penulis skenarionya itu adalah senias profesional yang menciptakan dan meletakkan dasar acuan bagi pembuatan film dalam bentuk format naskah skenario. Nah, menurut Marceli Sumarno itu dalam skenario itu yang baik itu dinilai bukan hanya dari bagaimana skenario tersebut mudah dibaca, melainkan dari segi keefektivitasan sebuah naskah itu dalam tahap produksi film. Kemudian sebelum kita menulis skenario itu ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan ataupun dikuasai oleh sineas ataupun penulis skenario tersebut. Yang pertama itu ada inti cerita, ada sinopsis, ada karakter, ada plot atau ada scene, ada outline, ada action dan juga dialog dan parenthetikal. Nah, pada inti cerita itu tahap awal dari penulisan skenario, yaitu menentukan inti cerita yang akan dikembangkan menjadi skenario. Jadi dalam inti cerita itu tuh kita sudah mempunyai gambaran singkat tentang plotnya, karakternya, ataupun setting dari cerita tersebut. Kemudian kalau sinopsis itu ringkasan cerita yang akan dikembangkan menjadi skenario tersebut. Nah, pada umumnya itu sinopsis itu ditulis semenarik mungkin dengan maksud untuk agar pembaca itu tertarik untuk membaca sinopsis dari skenario tersebut. Kemudian ada karakter. Karakter itu tokoh salah satu unsur terpenting dalam skenario, sama halnya dengan cerpen maupun novel. Sedangkan plot itu skenario itu teknik penulisan skenario dalam film itu penyusunan plotnya yang merupakan alur cerita yang sangat diperlukan dalam menulis skenario sebagaimana dalam penulisan novel ataupun cerpen. Nah, struktur plot itu lazimnya itu terdiri atas tiga babak, yaitu ada setup atau awal konflik, ada komplikasi masalah dan juga resolusi atau penyelesaian masalah. Kemudian selanjutnya ada outline. Outline itu susunan urutan adegan per adegan yang secara jelas ataupun lebih rinci. Jadi bisa dikatakan bahwa outline itu penjabaran dari plot. Kemudian ada scene. Scene itu merupakan informasi tentang adegan. Kalaupun action itu aksi keterangan mengenal kejadian dalam setiap scene ataupun adegan yang merupakan penjabaran dari outline yang sudah dibuat sebelumnya. Dialog dan parenthetikal itu dialog kalimat yang harus diucapkan oleh karakter dalam adegan, sedangkan parenthetikal itu petunjuk aksi ataupun ekspresi yang harus dilakukan oleh karakter dalam mengucapkan dialog tersebut. Misalnya kayak emosi, sedih, menangis, tersenyum, tertawa, dan yang lainnya gitu tuh. Nah, kemudian ada istilah-istilah teknis lainnya yang umum digunakan, yaitu ada kamera flow dan kamera pan to. Kalau kamera follow itu petunjuk pengambilan gambar dengan cara mengikuti pergerakan objeknya, sedangkan kamera pan to itu petunjuk pengambilan gambar dengan cara mengalihkan kamera kepada objek yang dituju dari objek sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada storyboard. Nah, storyboard itu presentasi visual dan cerita pertama yang akan dibuat. Nah, tujuan utama dari storyboard itu untuk menjelaskan alur narasi sebuah cerita.
Nah, selain itu, tujuan dari pemakaian storyboard itu untuk memungkinkan seseorang pembuat film untuk memprevisualisasikan ide-idenya dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide dari keseluruhan film tersebut. Nah, kalau dalam dunia animasi ataupun sinema, storyboard itu berfungsi sebagai panduan bagi semua orang yang terlibat, bahkan mulai dari sutradara, penulis skenario, lighting, operator kamera, dan yang lainnya gitu tuh. Nah, di dalam hal ini, itu membantu menyampaikan pesan dari gambar yang ingin ditampilkan. Aktor mengetahui keberadaannya, juru kamera juga mengetahui apa yang akan difilmnya, dan sebagainya. Dan pada dasarnya, storyboard itu sama dengan storyline, tapi dalam bentuk gambar biasanya. Kalau orang awam akan lebih mengerti jika diberi storyboard karena bentuknya panel-panel gambar yang dibanding dengan storyline yang berupa cerita. Jadi storyboard itu komik tanpa balon dialog, ataupun iya kayak dialog namun kayak komik tapi tanpa balon dialog, namun namun berbeda fungsinya. Jadi fungsi komik itu kan dipergunakan untuk entertainment, sedangkan storyboard itu alat untuk fasilitas produksi. Storyboard juga berperan dalam pewaktuan ataupun sebuah sequence, percobaan-percobaan dengan sudut pandang kamera, perpindahan dan kesinambungan antara elemen-elemen dalam sebuah frame. Ada breakdown script. Nah, breakdown script itu proses menguraikan skenario menjadi informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat syuting dimulai. Nah, di sini itu kita bakal memperoleh informasi tentang jumlah pemain, memperoleh informasi tentang kebutuhan kostum, kebutuhan make up, artistik, bahkan kebutuhan dana untuk proses produksi film yang akan dibuatnya. Nah, selain breakdown script, ada juga breakdown budget. Jadi pada tahap ini, produser itu bertugas untuk memerinci dana yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggarannya itu operasional, bahan baku atau peralatan, jumlah hari syuting, terus jumlah lokasi syuting dan jarak lokasi syuting, serta biaya tak terduga yang akan dilakukan dalam proses produksi film itu. Nah, perencanaan anggaran itu sudah dilakukan pada saat skenario draft pertama selesai. Kemudian pada tahap ini masing-masing departemen membuat rencana anggaran biaya kebutuhan yang diperlukan setiap divisinya. Selanjutnya ini ada manajemen produksi. Manajemen produksi itu segala usaha atau aktivitas proses guna untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, manajemen produksi film itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengolahan dalam pembuatan suatu film. Nah, tahapan produksi itu kan ada 3 seperti yang kita ketahui, yaitu ada praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Kemudian selanjutnya ada departemen produksi. Nah, dalam proses pembuatan film ini terdapat banyak departemen yang dibuat untuk mendukung kelancaran produksi. Salah satunya itu departemen produksi atau production department. Nah, departemen produksi itu dalam produksi film sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengolahan operasional dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Mereka juga bekerja secara terkoordinir untuk memastikan bahwa produksi film itu berjalan lancar sesuai dengan jadwal, anggaran, dan visi kreatif yang telah ditetapkan. Kemudian dalam departemen penyutradaraan itu ada sutradara, asisten sutradara 1, asisten sutradara 2, pencatat skrip dan juga skrip continuity dan juga casting director serta koordinator pemeran. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di pertemuan selanjutnya.